untuk meraih pertolongan Allah. Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada tauhid dan sunnah. Inilah satu-satunya jalan kemenangan kita. Inilah satu-satunya cara untuk menggapai pertolongan Allah agar kita menjadi umat yang kuat. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita kembali kepada agama kita? Tidak lain caranya dimulai dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Inilah jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Barang siapa mengambil cara selain itu tapi dia mengabaikan cara yang utama, dia tidak akan berhasil. Dia ingin mengembangkan teknologi misalkan supaya umat Islam menjadi umat yang kuat, itu saja yang dia perhatikan tanpa kembali kepada iman dan amal soleh, dia nggak akan berhasil. Dia ingin mengembangkan ekonomi kaum muslimin supaya umat Islam berjaya, lalu dia mengabaikan tauhid dan sunnah, dia nggak akan berhasil. Dia ingin berjuang di jalur politik sehingga bisa merebut kekuasaan dan dia mengabaikan ilmu dan amal, maka dia tidak akan berhasil. Kalaupun dia berhasil berkuasa jamaah sekalian, dia tidak akan bisa menegakkan syariat karena Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Dan berapa banyak orang yang koar-koar untuk merebut dukungan umat Islam, dia akan memperjuangkan umat Islam menegakkan syariat, tapi setelah dia berkuasa, dia lupa dengan janji-janjinya. Bahkan dia takut mengamalkan syariat karena takut kekuasaannya digoyang. Bahkan untuk mendapatkan dukungan orang-orang kafir, dia pun tiba-tiba menjadi liberal. Ini fakta. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama kita, kembali kepada tauhid dan sunnah. Bagaimana caranya? Kembali ke majelis ilmu, kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama, kembali menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, kemudian berusaha mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar, untuk dia menangkan di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Allah mengabarkan kepada kita dua kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang kalau kita berpegang teguh dengannya, kita akan dimenangkan oleh Allah dan akan ditinggikan melebihi seluruh agama. Yang pertama al-huda, petunjuk. Yang kedua dinil haq, agama yang benar. Maka yang dimaksud dengan al-huda, sebagaimana dijelaskan banyak ulama ahli tafsir, adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinil haq, agama yang benar, adalah al-amal soleh. Amal soleh, amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dengan apa umat Islam ini dimenangkan? Dengan ilmu dan amal. Itulah yang setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan untuk kembali kepada kejayaan kita. Menuntut ilmu itu sendiri sudah merupakan ibadah yang sangat agung, dan dengan itu insya Allah kita dianugerahkan kebaikan dan dimudahkan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu jemaah sekalian, para penuntut ilmu, mereka itulah pejuang-pejuang Islam yang sebenarnya. Para ulama, orang-orang yang menyebarkan ilmu, para dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, mereka itulah para pejuang Islam yang sejati. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dan mewafatkan kita di atasnya.